tusammi syaikhak. Kenapa kamu tidak menyebutkan nama gurumu, kok langsung menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Saya hidup di zaman kalau nama guruku disebut, aku dizolimi. Di saat itu khutbah isinya mencaci maki gurunya, itu Sayyidina Hasan, dan siapa yang menyebutkan nama beliau dalam taklim masuk penjara. Ya, kalau di Indonesia kan dibully doang. Ini masuk penjara, Pak. Maka Sayyidina Hasan al-Basri dikira oleh orang tidak punya sanad kepada Sayyidina Ali, dan itu sudah dibantah oleh dua imam al-Hafiz. Pertama al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, yang kedua al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Dua imam ini menulis karya dan beberapa risalah yusbit wa yuqir biliqa'i Sayyidina al-Hasan al-Basri bi syaikhihi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi mereka sepakat mengatakan riwayat tentang pertemuan Sayyidina al-Hasan bin al-Basri dengan Sayyidina Ali itu sahih. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok-kelompok yang mereka membenci Sayyidina Ali, yang sekarang ajaran itu ada di kelompok ekstrim hari ini. Kalau sebut Ali langsung dia bilang Syiah, ya. Itu kelompok begitu disebut Nasibiyah. Apa namanya? Nasibiyah. Ini imam ahli hadis, periwayat Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu juga diriwayatkan. Imam penghafal Sahih Bukhari yang menyebarkan Sahih Bukhari di Mekah dan di Mesir, Maroko, itu namanya Abu Dzar al-Harawi. Abu Dzar al-Harawi dari Afghanistan, Herat. Beliau ini abad ke-4 Hijriah, sezaman dengan Imam Daruqutni, ya, selamat pusing saya sebut nama banyak-banyak. Sezaman dengan Imam Daruqutni, Al-Baqillani. Abu Dzar al-Harawi, ya, dan imam-imam itu mereka membagikan Sahih Bukhari bersamaan mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan mereka orang-orang yang kemudian menyebutkan juga sanad-sanad ini. Nah, terlepas dari itu semua, khawatir terjebak di kajian sanad nih, lupa saya, ini bukan di kelas. Ya, lupa saya. Kasihkan kalau ngaji kritik sanad, ya. Al-Hasan al-Basri beliau berguru kepada Sayyidina Ali, dan sanad ini kebanyakan dipakai oleh ahli thariqah, ya. Abu Dzar al-Harawi tadi cerita tentang zuriat Sayyidina Ali dan murid-muridnya. Apa kata beliau? Ada dua imam ubtuliya bisu'i ashabin. Bulia, mungkin kata buli ini mungkin dari bahasa Arab. Imamani bulia bisu'i ashabin. Al-awwal Muhammad bin Ja'far al-Baqir, ya, wathani Ahmad bin Hanbali. Dua imam yang Allah uji dengan pengikut yang jahat. Su'i ashabin, kejahatan, keburukan, kebodohan, kejahilan pengikutnya. Satu pengikut Muhammad bin Ja'far yang kemudian menjadi kelompok Rafidah, pembenci sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Dan kelompok kedua, kelompok kebalikannya, pengikut Imam Ahmad bin Hanbali tapi benci dengan Sayyidina Ali. Gitu. Kalau ada orang bersilsilah bersanad ke Ali dituduh Syiah. Padahal semua ilmu imam mazhab nyambung kepada Sayyidina Ali. Melewat siapa? Lewat Muhammad bin Ja'far Shadiq. Muhammad bin Ja'far Shadiq, ya. Itu cicit Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, dan kita nggak mau lagi melanggengkan dua ini, Rafidah, Nasibah, pembenci keluarga dan istri Nabi, sahabat Nabi, atau sebaliknya pembenci ahlu bait Nabi, zuriat Nabi. Kita nggak mau mengulangi kesalahan itu, ya. Maka jangan ikut-ikutan isu-isu benci-benci zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada mereka semua, ya.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musalli thalathu khisal. Orang yang salat itu dapat 3 rahasia. 1, yatanatharul birru min ananis sama ila mafriqi ra'sih. Mengucurnya rahmat Allah dari langit kepada ubun-ubun kepalanya, mafriqi ra'sih, bagian kepalanya ini. Ya, kalau yang sudah sholatnya dengan cinta ngerasain tuh. Kalau sholat tuh nikmat, dan nikmatnya di kepala ini, di sini. Semua otak kita tuh kerasa enak. Jadi kalau lagi panik, lagi nggak nyaman, sholat aja. Sholat seperti guru kita, ahli zikir, ahli ma'rifat mengajarkannya. Jangan buru-buru. Ya, sholat itu mungkin bagi antum tumakninah bukan bagian dari rukun. Bagi saya sholat tumakninah itu rukun. Tumakninah artinya apa? Tenang. Tenang itu sumbernya kolbu. Apabila kolbu sudah tenang, pasti tubuhnya tenang. Ya, orang yang tenang dia dapat menangkap apa yang Allah kucurkan. Kalau nggak tenang dia nggak bisa menangkap. Maka orang-orang yang tiap hari demo, kita nggak orang demo, yang tiap hari protes, tiap hari ngeritik, itu orang nggak tenang. Dia nggak bisa tenang, maka dia nggak tahu nikmat yang sedang dia pakai. Bahwa dia bisa ngoceh tiap hari, menghujat orang yang memimpin dia tiap hari, itu sebenarnya nikmat. Ya, sahabat kita di Jiran itu memuji salah satu ulama yang keras kepada Umara di sini. Dipuji-puji, itu keren tuh. Ya. Habib Fulan, Kiai Fulan keren itu Bu ya. Saya tanya, kalau ada di negerimu orang begitu, kira-kira bertahan berapa lama dia ceramah? Baru dia sadar. Oh iya ya, kalau di negeri kami orang begitu baru naik mimbar tuh turun langsung hilang. Bukan hilang pulang, hilang di bawah aparat. Di kita kalau ada majelis, ada panggung ustadz, kiri kanannya Kapolsek, Kapolres, apalagi Danramil, lengkap, ikut. Walaupun istilah Melayunya menumpang tuah, nggak apa-apa. Ya, tanda mereka membersamai ulama, itu bagus. Itu yang benar. Malah senangnya yang konflik-konflik ya. Yang kedua, riwayat Sanad Hasan Basri kepada Nabi bahwa orang yang sedang sholat tahuffu bihil malaikah min ladun qadamaihi ila ananis sama. Malaikat mengurubunginya mulai dari tempat yang dia injak sampai ke langit. Coba, maka jangan minta-minta kasyaf, nanti antum gila sendiri, nanti halu. Ya, di majelis kita udah biasa orang ngalamin pengalaman spiritual dan kita cut, udah ente pakai sendiri. Gak usah kemudian diobrol kemana-mana. Kita menceritakan tentang pengalaman spiritual hanya untuk memotivasi murid, nggak lebih. Bukan untuk mencari pembenaran. Ya. Jadi kalau ada pernah saya cerita tentang mimpi ketemu Rasulullah, jumpa Rasulullah, itu hanya untuk memotivasi jamaah supaya mau bersolawat. Karena Nabi sendiri SAW yang mengatakan, siapa yang berjumpa kepadaku akan jumpa dalam keadaan sadar. Itu Nabi sendiri SAW yang menjawab. Kira-kira lebih mulia malaikat yang menggerubunginya atau dia? Mana yang mulia? Malaikat itu amalannya atu-atu doang. Ada yang malaikat dari awal dicipta cuma sujud, ada yang cuma ruku, ada yang cuma takbir, ada yang cuma subhanallah, ada yang cuma istighfar. Kita semua amalan malaikat dari bumi sampai ke langit kita amalin semua. Maka di langit ketujuh amalan malaikatnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu amalan yang ketujuh, Pak. Tuh, amalan yang antum remehin selama ini itu amalan malaikat yang tawaf di langit ketujuh. Maka Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam hadis yang sahih, ketika Sayyidina Muhammad SAW naik ke langit ketujuh, apa kata beliau? Sampaikan salamku kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur tapi belum ada pohonnya. Tanamilah, dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah. Itu sampai selesai. Ya.
Maka kita di ribat ada maksurat kita namanya wirid asas,